Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 2 April 2023 guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin hari ini merayakan weekendnya ya, meskipun puasa tidak menjadi halangan. Dan kita ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada guys. Jangan sampai nanti kalau kita sudah lebaran kalian dalam kondisi sakit. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, dari data coin market cap mengalami penurunan ya di 0,28%, dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga koleganya guys ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya, meskipun tipis banget di 0,98%. Disusul oleh Ethereum juga minus di 0,89%, tipis. BNB juga tipis di 0,6%. XRP cukup lumayan ya di 3%. Cardano di 2% untuk penurunannya. Dan untuk Dogecoin ini cukup bagus guys ya, kenaikannya di 7% guys. Ini lumayan bagus ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata pergerakan dari altcoin belum terlihat ya, apalagi perubahan harga yang cukup signifikan. Dan tentu saja ini masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Market masih menunggu kira-kira mau dibawa kemana ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini guys, untuk close candle hari ini memang merah dan ada kemungkinan untuk tekanan jualnya ini lebih tinggi, jadi kemungkinan nanti akan turun dulu guys, mencoba retest di harga 28.000, kemudian nanti akan naik lagi guys ya, kalau itu valid ya. Dan kemungkinan target berikutnya harus menembus di area ungu ini dan mencoba retest di harga 30.000 guys. Dan menurut saya ini sangat mungkin banget ya akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oke, kita tunggu aja karena masih belum ada ya stimulus positif yang bisa menggerakkan harga cukup signifikan. Nanti kita akan coba update lagi guys. Dan untuk informasi hari ini ya cukup menarik. Yang pertama kita lansir dari watcher.guru, di mana Arab Saudi guys ini menjalin aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah lain guys. Nah, ini cukup mengejutkan juga ya. Kita baca dulu informasinya. Jadi Arab Saudi telah memasuki aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah lainnya guys. Selain itu, perkembangan ini terjadi setelah berita tentang perdagangan energi pertama yang diselesaikan dengan yuan, yang semakin mengurangi ketergantungan internasional pada dolar Amerika Serikat guys. Secara khusus ya, CNBC melaporkan bahwa Kabinet Arab Saudi telah menyetujui sebuah memorandum baru-baru ini ya, untuk mengambil langkah-langkah menuju bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin oleh Cina guys. Selain itu, laporan tersebut mencatat bahwa langkah tersebut memperkuat hubungan Timur Riyadh dalam sebuah langkah yang semakin menjauh dari kepentingan Amerika Serikat. Jadi beberapa minggu terakhir telah menyoroti ya meningkatnya kekhawatiran terhadap Amerika Serikat dan dedolarisasi guys. Selain itu, seiring dengan berlanjutnya krisis perbankan dan berbagai situasi makroekonomi serta pagu utang yang masih menjadi perhatian guys, perdagangan internasional mencari jalan lain di luar dolar Amerika Serikat. Sekarang, setelah berita tentang perjanjian perdagangan pertama yang menggunakan yuan, langkah-langkah ini telah menjadi jelas ya. Secara khusus, Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah penting untuk bergabung dengan aliansi perdagangan dengan China, Rusia, India, Pakistan, dan 4 negara Asia Tengah lainnya guys. Kabinet Saudi menyetujui sebuah memorandum yang memberikan Riyadh status mitra dialog dalam Organisasi Kerjasama Shanghai, menurut CNBC. Selanjutnya, koordinasi bersama ini merupakan sebuah aliansi perdagangan politik dan keamanan guys, yang dipimpin oleh China. Keputusan untuk bergabung dengan SCO dilaporkan tidak memenuhi syarat keanggotaan penuh, tetapi terus memperluas minat Riyadh terhadap Timur guys. Sebaliknya, keputusan ini mengikuti kesepakatan yang dibuat pada bulan Maret bagi Arab Saudi dan Iran untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar di negara masing-masing guys. Nah, ini keren banget ya beritanya, dan tentu saja ini akan membuat semakin tertekan ya untuk dolar itu sendiri guys, karena Arab Saudi ini bukanlah negara abal-abal dalam bidang perdagangan guys, apalagi dalam perdagangan minyak. Ini akan sangat berpengaruh sekali guys ya, khususnya untuk mata uang dolar guys, karena bisa dipastikan ya kerjasama ini tidak akan menggunakan dolar Amerika, bahkan mungkin akan menggunakan Riyadh atau mata uang yuan guys. Dan yang cukup menarik lagi di sini guys ya, masih dari watcher.guru kita lansir bahwa BRICS ini mengembangkan mata uang baru guys. Ini kata Wakil Ketua Duma Negara guys. Nah, ini cukup menarik juga ya. Jadi untuk informasi aja, BRICS ini adalah gabungan ya dari beberapa negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa guys.
atau Afrika Selatan ya. Jadi Wakil Ketua Duma Negara yaitu Alexander Babakov baru-baru ini mengungkapkan bahwa negara-negara BRICS ini sedang mengembangkan sebuah mata uang baru guys. Negara-negara yang terlibat dapat mengajukan ide-ide ya terkait dengan tujuan tersebut pada KTT mendatang di Afrika Selatan. Seperti yang terlihat ya di Twitter ini guys. Jadi ada kemungkinan mata uang tunggal BRICS ini akan segera muncul guys. Berbicara di sela-sela forum bisnis kemitraan strategis Rusia-India untuk pembangunan dan pertumbuhan, Babakov mengatakan, saya pikir pada KTT BRICS kesiapan untuk merealisasikan proyek ini akan diumumkan. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu sedang berlangsung katanya. Dengan demikian guys, pintu-pintu saat ini terbuka ya untuk kemunculan mata uang tunggal BRICS. Selain emas, mata uang ini mungkin juga didukung oleh komoditas lain seperti elemen tanah jarang atau tanah. Babakov menambahkan juga guys. Dan menurut ketua, transisi ke penyelesaian dalam mata uang nasional adalah langkah pertama. Langkah berikutnya adalah menyediakan sirkulasi mata uang digital atau bentuk mata uang baru lainnya dalam waktu dekat ini. KTT BRICS berikutnya akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini. Dan Jim O'Neill baru-baru ini mengindikasikan bahwa sekelompok negara harus berkembang ya dan bekerja untuk melawan dominasi dolar ini guys. O'Neill adalah mantan kepala ekonom Goldman Sachs dan menciptakan akronim BRICS. Saat ini Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan adalah bagian dari BRICS, tetapi sejumlah negara lain berniat untuk bergabung guys. Bahkan O'Neill pun telah mendesak blok ini untuk berkembang. Namun ia berpendapat bahwa mereka harus menerapkan kriteria yang ketat untuk memastikan penambahan anggota baru terus memperkuat tujuan kolektif mereka. Jika blok ini berekspansi dengan memasukkan negara-negara berkembang dengan surplus yang terus-menerus, sistem global multi mata uang yang lebih adil secara global dapat muncul guys, kata O'Neill. Lebih jauh lagi, ia mendesak BRICS untuk berfokus pada pendanaan iklim, meningkatkan layanan kesehatan, dan meningkatkan perdagangan guys. Nah ini menarik ya informasinya. Kita tunggu aja seperti apa drama-drama yang akan segera muncul guys. Dan tampaknya ini sudah terlihat ya bahwa hegemoni dari dolar Amerika Serikat ini sudah di ujung tanduk ya. Dan terlihat dari beberapa negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan lain-lain. Ini sudah mulai mencoba ya untuk lepas dari ketergantungan dolar Amerika Serikat guys, dan tentu saja ini akan sangat mengkhawatirkan bagi Amerika guys. Kemudian informasi selanjutnya kita lansir dari Cointelegraph, di mana di sini guys El Salvador ini akhirnya menghapus semua pajak yang terkait dengan inovasi teknologi untuk pertumbuhan ekonomi guys. Hal ini sebenarnya sudah kita informasikan sebelumnya ya, meskipun kemarin itu informasinya masih rumor ataupun rencana, dan sekarang itu sudah disahkan guys. Ini keren banget ya. Jadi inovasi teknologi seperti pemrograman perangkat lunak, pengkodean, pengembangan aplikasi, dan juga AI, serta manufaktur perangkat keras komputasi dan komunikasi akan dibebaskan dari pajak di El Salvador guys. Ini keren banget. Jadi El Salvador sebagai negara pertama yang menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, telah memutuskan untuk menghapuskan semua pajak atas inovasi teknologi. Langkah ini berjalan paralel dengan pendirian kantor Bitcoin Nasional atau ONBTC di El Salvador, yang juga dikenal sebagai kantor Bitcoin guys, atau Bitcoin Office. Saat melegalkan Bitcoin pada 7 September 2021, Presiden El Salvador Nayib Bukele melihat teknologi ini sebagai alat untuk melawan hiperinflasi dan ketergantungan pada dolar Amerika Serikat guys. Selama 18 terakhir, El Salvador menyusun ulang strategi investasi Bitcoin dan memanfaatkan keuntungan modal dalam berbagai contoh untuk membangun kembali negaranya guys. Melanjutkan strategi ini, Bukele percaya ya bahwa persyaratan pajak akan dikurangi untuk mempercepat perkembangan teknologi. Sesuai janjinya, pada tanggal 1 April, Bukele secara resmi mengirimkan rancangan undang-undang ke Kongres yang secara efektif menghapus semua pajak pendapatan, properti, dan capital gain atas inovasi teknologi seperti pemrograman perangkat lunak, pengkodean, pengembangan aplikasi, dan juga AI, serta manufaktur perangkat keras komputasi dan komunikasi guys. Nah ini adalah surat penandatanganannya ya, yang lebih jelasnya kalian bisa cek sendiri atau bisa kunjungi ya di akun Twitter watcher.guru. Di sini juga dipaparkan untuk keputusan dari Presiden El Salvador ini ya untuk menghapus pajaknya. Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Jadi untuk mendukung inisiatif ini ya, dibentuklah kantor Bitcoin atau Bitcoin Office, sebuah badan pengatur untuk melakukan inisiatif bersama dengan para pengusaha dan perusahaan Bitcoin. Menurut Association Bitcoin de El Salvador atau Asosiasi Bitcoin El Salvador, ONBTC bertujuan untuk memposisikan negara ini di dunia sebagai kekuatan teknologi dan ekonomi.
Pada awal tahun 2023, El Salvador mengesahkan undang-undang yang menyediakan kerangka hukum untuk obligasi yang didukung Bitcoin, guys, yang disebut Volcano Bonds. Terminologi Volcano Bonds diambil dari lokasi Bitcoin City yang akan menjadi pusat penambangan kripto terbarukan yang didukung oleh energi hidrotermal dari gunung berapi Concagua di dekatnya, guys. Ini keren banget ya. Dan sekali lagi, guys, Nayib Bukele sebagai Presiden El Salvador menunjukkan ya minatnya untuk Bitcoin ini, guys, khususnya untuk teknologi blockchain, guys. Dan ini akan menjadi tempat yang sangat potensial bagi para pengembang baik Web3 ataupun aplikasi-aplikasi terdesentralisasi lainnya untuk mengembangkan proyeknya di El Salvador ini, guys. Jadi ini keren banget menurut saya ya, langkah yang dilakukan oleh El Salvador ini, guys. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya, guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Daily Hodl. Di sini diinformasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat ini akan melikuidasi lebih dari 1,175 billion dolar, guys, dalam bentuk Bitcoin yang disita dari peretas Silk Road. Dan ini timelinenya. Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menjual lebih dari 1,17 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin yang disita sebagai bagian dari kasus pasar gelap Silk Road. Menurut pengajuan pengadilan federal yang baru, pemerintah berencana untuk menjual sisa dari sekitar 51.351 Bitcoin yang disita dari peretas James Zhong yang dituduh oleh pihak berwenang mencuri aset virtual dari Silk Road pada tahun 2012. Berdasarkan pengajuan tersebut, pemerintah telah menjual sekitar 9.861 Bitcoin ya dari jumlah total yang disita dengan harga lebih dari 215 juta dolar pada tanggal 14 Maret, menyisakan sekitar 41.491 Bitcoin. Dengan nilai Bitcoin saat ini sebesar 28.332 dolar, penjualan Bitcoin yang tersisa akan bernilai sekitar 1,175 miliar dolar, guys. Pengajuan tersebut diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dan berkaitan dengan hukuman terhadap Zhong. Pemerintah mengatakan tidak akan menjual sisa Bitcoin sampai setelah Zhong dijatuhi hukuman yang dijadwalkan pada 14 April nanti. Dari Bitcoin yang hangus dalam kasus Albridge, masih ada sekitar 41.490 Bitcoin ya. Diperkirakan akan dilikuidasi ya dalam 4 tahap lagi selama tahun kalender ini, guys. Pemerintah memahami dari investigasi kriminal IRS bahwa likuidasi tahap kedua tidak akan dijual sebelum tanggal hukuman Zhong. Silk Road adalah bekas pasar gelap darknet yang beroperasi sekitar tahun 2011 sampai 2013, guys. Situs ini sering dikaitkan dengan kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan juga penjualan narkoba. Zhong dituduh mengelabui sistem pemrosesan pembayaran situs tersebut dengan menggunakan akun palsu dan deposito cepat, lalu melakukan penarikan dalam jumlah yang lebih besar untuk mencuri Bitcoin. Otoritas federal akhirnya melacak Bitcoin yang dicuri di rumah Zhong di Georgia dan menyita Bitcoin tersebut pada November 2021 saat nilainya mencapai 3,6 miliar dolar. Zhong mengaku bersalah ya melakukan penipuan sehubungan dengan pencurian tersebut, guys. Nah, ini cukup menarik ya, dan ini bisa dijadikan catatan juga ya kalau memang nanti dalam 1 tahun ini sekitar 41 ribuan Bitcoin ya akan dicairkan, dan tentu saja ini akan membuat tekanan jual yang besar juga ya bagi Bitcoin jika memang dilakukan. Jadi kalian harus memperhatikan ini juga, guys. Kemudian yang terakhir untuk informasinya kita lansir dari Yuda Today, dan ini cukup menarik, guys, informasinya, di mana platform kontrak cerdas untuk XRPL ini mengumumkan perilisan Hooks versi ketiga, guys. Dan sepertinya akan ada airdrop. Nah, ini menarik ya. Jadi tim Evernote sebagai platform tanpa izin terdesentralisasi lapisan kedua ya di atas XRP Ledger membagikan detail pengujian fungsionalitas kontrak pintar tahap berikutnya. Selain itu, ia juga menjelaskan siapa saja yang dapat mengikuti pengujian dan siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah untuk Hooks versi kedua untuk versi betanya, guys. Evernote mengungkapkan Hooks versi ketiga mengundang penguji kontrak pintar XRPL menurut pengumuman resmi yang dibagikan oleh tim Evernote. Platformnya siap untuk aktivasi Hooks versi ketiga, iterasi terbaru dari pengujian beta kontrak pintar XRPL. Para penggunanya diundang untuk beralih dari Hooks versi kedua karena kampanye pendaftaran untuk tahap ini akan segera berakhir. Pendaftaran untuk iterasi ketiga testnet akan dibuka ya dalam 7 hari ke depan. Dengan demikian, pengguna memiliki cukup waktu untuk menginstal ulang perangkat lunak Evernote dan bermigrasi ke versi yang baru. Untuk menjalankan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengujian Hooks versi ketiga dengan Evernote, para penggemar kripto membutuhkan komputer dengan sistem operasi Ubuntu 20.0464 bit dengan setidaknya 2 GB RAM dan ruang disk kosong sekitar 4 GB.
Seperti yang telah dibahas ya oleh Yuda tadi sebelumnya, fase ketiga pengujian adalah yang paling penting ya untuk XRPL hooks, dan sementara testnet hooks versi kedua menguji sistem tanpa izin, hooks versi ketiga diatur untuk meniru kinerja mainnet. Kemudian pertanyaannya guys, siapa saja yang memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan airdrop? Jadi tim Evernote juga membagikan detail kampanye airdrop untuk para peserta iterasi testnet sebelumnya. Para peserta harus menjaga alamat dan rahasia host dengan mengaktifkan file khusus. Aktivasi hooks, kontrak pintar dasar untuk XRP Ledger adalah salah satu pencapaian yang paling dinanti-nantikan ya oleh komunitas XRP. Ini akan menjadikan XRPL sebagai blockchain terprogram dan memberikan dorongan yang signifikan ya terhadap ekosistem DeFi. Aktivasi mainnet dari fungsi yang penting ini diharapkan secepatnya pada kuartal ketiga sampai kuartal keempat di 2023 guys. Dan pada saat yang sama, perkakas untuk Web3 yang diperlukan sudah tersedia di XRP Ledger, termasuk orang-orang seperti escrow, multisig, NFT, dan pertukaran kripto terdesentralisasi atau DEX. Jadi kita tunggu aja guys perkembangan dari XRP ini, menyusul juga ya sentimen positif dari para investor untuk perseteruan atau persidangan ya yang sedang dilakukan saat ini antara XRP dan juga SEC. Dan kalau kalian lihat beberapa hari kemarin XRP itu memang naiknya sudah cukup tinggi banget guys, dan itu membuktikan bahwa ekspektasi dari para investor ini sudah sangat besar banget untuk kemenangan XRP kedepannya guys. Nah ini cukup menarik ya. Jadi guys, kita tunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Kita tunggu pendapat kalian juga di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.